Saudara dan saudari yang terkasih, inilah poin terakhir yang sering kali menjadi benturan paling terasa antara Katolik dan Protestan, yakni prinsip Solus Christus. Prinsip Solus Christus, hanya Kristus, menyatakan bahwa Kristus adalah satu-satunya perantara antara Allah dan manusia, sehingga peran Maria, para kudus atau imam dianggap tidak perlu, bahkan dianggap menghalangi hubungan langsung manusia dengan Tuhan. Mengapa gereja Katolik menolaknya? Mari kita gunakan narasi sederhana berikut ini. Bayangkan Yesus adalah matahari. Dialah satu-satunya sumber cahaya dan sumber panas. Tanpa matahari, dunia gelap total. Gereja Katolik sepenuhnya setuju. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Namun, apakah keberadaan cermin, Maria dan para kudus yang memantulkan cahaya matahari itu membuat matahari jadi kurang terang? Tentu tidak. Justru cermin-cermin itu membantu menyebarkan cahaya matahari ke sudut-sudut ruangan yang gelap. Bagi Katolik, Maria dan para kudus bukanlah matahari-matahari kecil yang menyaingi Yesus. Mereka adalah cermin yang membantu kita melihat betapa hebatnya cahaya Yesus itu. Saudara, konsep tubuh mistik Kristus adalah inti teologi Katolik. Kita tidak berhubungan dengan Tuhan secara aku dan Tuhan saja, individualis. Alkitab mengatakan gereja adalah tubuh Kristus. Kalau Yesus adalah kepala dan kita adalah anggota tubuhnya, maka apa yang dilakukan oleh anggota tubuh, tangan, kaki, mulut, sebenarnya adalah tindakan sang kepala juga. Saat seorang ibu mendoakan anaknya, apakah itu berarti dia sedang menggantikan peran Yesus sebagai perantara? Tentu tidak. Dia sedang berpartisipasi dalam kasih Yesus. Begitu juga dengan Maria dan para kudus. Mereka adalah anggota tubuh Kristus yang sudah sampai di surga dan akan terus membantu kita, anggota tubuh yang masih berjuang di bumi. Saudara-saudari, seringkali ada salah paham. Kenapa orang Katolik berdoa kepada Maria? Kenapa tidak langsung ke Yesus saja? Coba bayangkan Anda sedang punya masalah berat, dan Anda pasti akan meminta teman-teman atau orang tua untuk mendoakan Anda, bukan? Apakah saat Anda minta doa teman, Anda sedang mengabaikan Yesus? Tentu tidak. Anda justru percaya bahwa doa bersama-sama itu lebih kuat. Bagi orang Katolik, kematian tidak memisahkan kita. Orang-orang kudus di surga itu hidup di dalam Tuhan. Jadi, meminta doa kepada Maria atau Santo Santa sebenarnya sama saja dengan meminta doa kepada teman di sebelah Anda. Bedanya, mereka sudah berada di hadapan Tuhan secara langsung. Saudara-saudari, Maria adalah pintu yang terbuka. Gereja Katolik sangat menghormati Maria, tapi tidak menyembahnya. Maria adalah manusia pertama yang memberikan ya paling sempurna kepada Allah. Lewat rahim Marialah, Yesus, sang keselamatan itu, datang ke dunia. Bagi Katolik, jika Allah sendiri memilih untuk datang ke dunia melalui Maria, mengapa kita merasa keberatan untuk pergi kepada Allah melalui bantuan doa Maria? Maria selalu berkata, lakukanlah apa yang dikatakan Yesus kepadamu. Dia selalu menunjuk ke arah Yesus, bukan ke arah dirinya sendiri. Nah, saudara-saudari, sebagai ringkasan penutup kita, Gereja Katolik menolak kata hanya, sola,
dalam 4 prinsip tersebut karena ingin merangkul keutuhan rencana Tuhan. Bukan hanya Alkitab, tetapi Alkitab dan gereja yang menjaganya. Bukan hanya iman, tapi iman dan perbuatan kasih. Bukan hanya rahmat, tapi rahmat dan kehendak bebas kita. Bukan hanya Kristus yang sendirian, tetapi Kristus dan tubuhnya, gereja, Maria, dan para kudus. Gereja Katolik percaya bahwa Tuhan itu begitu baik, sehingga Dia ingin melibatkan kita manusia dalam karya keselamatannya, bukan sekedar menjadikan kita penonton pasif. Saudara-saudari, demikianlah beberapa video penjelasan saya mengenai pandangan gereja Katolik yang menolak ajaran sola. Bukan karena tidak baik, tetapi karena tidak lengkap dalam pengajarannya. Semoga ini membantu Anda semua, khususnya saudara-saudari yang sedang mempersiapkan diri menjadi anggota penuh gereja Katolik. Mereka yang berasal dari gereja-gereja di luar Katolik. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.